Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran, yaitu Creating Brand Equity, menciptakan ekuitas merek. Sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator mengaturkan pengasuhan penganjali umat Om Swastiastu. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Nikadek Farida Rifana dengan NIM 4178, Niputu Ayu Martina Asih dengan NIM 4202, Nikadek Diana Arista 4210, Niputu Eka Cahyani 4236, Nimade Widartini 4237, Nimade Yoga Arya Widanta 4238. Di presentasi kali ini kami memiliki 6 subbab. Yang pertama, pengertian brand equity. 2, mengukur brand equity. 3, cara merencanakan strategi penerapan merek. Yang keempat, bangunan brand equity. Yang kelima, mengelola brand equity. Yang keenam, rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian. Yang pertama, ada pengertian brand equity. American Marketing Association mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain untuk kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensikan mereka dari para pesaing. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan layanan. Ini dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak sehubungan dengan merek serta harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang merek untuk perusahaan. Brand equity atau ekuitas merek adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan dalam memilih dan membeli sebuah produk. Dengan ekuitas merek yang tinggi akan mendapatkan loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang membangun brand equity. Membangun ekuitas merek atau brand equity adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Jika perusahaan memiliki equity yang unggul, maka konsumen memiliki kepercayaan terhadap produk yang dibuat. Mereka akan memilih produk dari brand tersebut dibandingkan dengan produk-produk lainnya yang ada di luar sana. Produk saja tidak cukup. Sebuah bisnis harus dapat menawarkan value kepada para pelanggannya untuk dapat berkembang. Sebuah merek dapat dikategorikan memiliki brand equity jika memenuhi 4 komponen ekuitas berikut. Yang pertama, yaitu brand awareness. Yang kedua, perceived quality. Yang ketiga, brand association. Yang keempat, brand loyalty. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu cara mengukur brand equity. Dalam menilai suatu bisnis, brand equity merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan untuk mengukur nilai finansial suatu merek dan produk. Brand equity ini mempunyai beberapa kategori, yaitu yang pertama, loyalitas merek, yang kedua, kesan nama, yang ketiga, kesan kualitas, yang keempat, asosiasi merek, dan yang kelima, aset-aset merek lainnya. Dan terdapat beberapa cara untuk mengukur brand equity, antara lain yang pertama, dengan memperhitungkan nilai kapitalitas pasar suatu perusahaan setelah dikurangi total nilai tangible dan intangible aset. Yang kedua, memperbandingkan harga jual barang dengan spesifikasi yang sama di pasar antara yang bermerek dan yang tidak bermerek, di mana selisih harga yang ada dapat dianggap sebagai brand equity dari merek tersebut. Yang ketiga, nilai tingkat pengetahuan dan penerimaan publik atas atau suatu merek. Sekian presentasi dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengelola ekuitas merek. Pengelolaan ekuitas merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang. Karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek. Tindakan pemasaran jangka pendek dengan mengubah pengetahuan mensukseskan merek sangat mempengaruhi peningkatan dan penurunan kesuksesan jangka panjang terhadap pemasaran di masa depan. Adapun dua cara dalam pengelolaan ekuitas merek diantaranya, yang pertama, penguatan merek. Merek harus dikelola dengan baik karena merupakan suatu aset dari perusahaan jika ingin umurnya panjang. Dalam memperkuat ekuitas merek, maka dibutuhkan inovasi dan relevansi dari segala program pemasaran.
Merek harus selalu bergerak maju dengan penawaran yang lebih menarik, sehingga lebih mudah dalam memproses pemasarannya. Dalam melakukan penguatan merek, maka harus disediakan dukungan pemasaran secara konsisten. Yang kedua ada revitalisasi merek. Untuk merevitalisasi merek, maka harus memahami sumber-sumber yang berhubungan dengan ekuitas merek. Dengan begitu, maka dapat mengambil keputusan untuk menggunakan positioning lama atau harus menggantinya dengan yang baru. Baik, sekian. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu cara merencanakan strategi penetapan merek. Strategi penetapan merek perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis, baik elemen merek umum maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Memutuskan cara menetapkan merek produk baru merupakan hal yang sangat penting. Ketika perusahaan memperkenalkan produk baru, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang ada. Ketika perusahaan menggunakan merek yang sudah mapan untuk memperkenalkan sebuah produk baru, disebut dengan perluasan merek. Ketika pemasar menggabungkan merek baru dengan merek yang ada, perluasan merek dapat disebut dengan submerek. Merek yang sudah ada yang melahirkan perluasan merek atau submerek adalah merek induk. Jika merek induk sudah diasosiasikan dengan berbagai produk melalui perluasan merek, merek induk dapat disebut juga dengan merek keluarga. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian suatu merek. Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen benar-benar membeli. Konsumen bebas memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, memutuskan tempat pembelian, bagaimana caranya, banyak pembelian, kapan membeli, dan mengapa harus membeli. Konsumen membeli dan mengonsumsi produk bukan sekedar karena nilai fungsi awalnya, namun juga karena nilai sosial dan emosionalnya. Jadi, keputusan pembelian adalah memilih satu dari 2 atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Artinya, bahwa seseorang dalam membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Adapun dimensi keputusan pembelian yaitu yang pertama, pencarian informasi, yang kedua, minat, dan yang ketiga, evaluasi alternatif, dan yang keempat ada keputusan pembelian. Selanjutnya, menurut Asael 2002, rasa percaya diri atas keputusan pembelian menunjukkan rasa percaya diri atas tindakan yang diambil. Dalam hal ini adalah keputusan pembeliannya. Adapun dimensi rasa percaya diri yaitu yang pertama, kemantapan membeli, yang kedua, pertimbangan dalam membeli, yang ketiga ada kesesuaian atribut dengan keinginan dan kebutuhan, dan yang keempat ada tingkat kesetujuan responden. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.